Oke, baik. Dan kita sudah memulai rekaman untuk hari ini. Kelas kita akan mulai dalam materi. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Pada Kamis malam ini kembali bertemu untuk membahas apa yang firman-Mu katakan mengenai pemeliharaan firman-Mu sendiri. Kami ingin melihatnya berdasarkan kacamata iman, dan kemudian kami ingin terapkan itu ke dalam uh, bukti-bukti, atau kami ingin menerapkan iman itu kepada topik dan berbagai isu yang berhubungan dengan turunnya Alkitab sampai ke tangan kami. Kami meminta pertolongan-Mu dan pencerahan daripadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, kembali kita melihat diktat kita yang sudah saya berikan di sini. Dan kita sedang menghabiskan waktu, ya. Uh, dan ini menurut saya waktu yang sangat baik untuk diinvestasikan untuk mempelajari apa yang Alkitab katakan tentang topik ini, yaitu topik pemeliharaan Alkitab. Dan ini di sinilah kita melihat perbedaan antara yang orang dunia, ya, katakan sebagai textual criticism, ya, dengan kalau kita menyebutnya bibliologi tekstual, gitu ya, di mana di banyak kelas textual criticism mereka akan langsung masuk ke hal-hal yang ini, misalnya tentang manuskrip, ya, manuskrip MS. Mereka akan masuk ke masalah kutipan dari, ya, katakanlah dari tokoh-tokoh tertentu, baik tokoh-tokoh kuno maupun tokoh-tokoh modern, ya, seperti kalau tokoh-tokoh kuno seperti Origen, ya, mereka akan mempelajari apa sih kata Origen, apa kata, ya, orang-orang seperti itu. Dan tokoh-tokoh baru seperti Westcott dan Hort, ya, WH, ya, kemudian um, apa yang dikatakan oleh ahli-ahli seperti, ya, katakanlah Bruce Metzger, ya, um, kemudian tokoh-tokoh lain seperti Wallace, Daniel Wallace. Jadi mereka sering langsung melompat ke hal-hal ini, gitu, yang, ya, oke-oke saja. Maksudnya hal-hal ini juga mungkin nanti akan kita lihat, ya. Namun yang menjadi poin dan penekanan kita adalah bahwa kita harus lihat apa kata Alkitab terlebih dahulu, ya. Apa kata Alkitab tentang pemeliharaan dirinya sendiri. Dan sebenarnya untuk semua topik lain di dalam teologi, ini adalah standar prosedurnya. Misalnya kalau saya mau belajar tentang angelologi misalnya, kan, kalau nggak salah semester lalu kita ada kelas angelologi, ya, mungkin ada sebagian yang ikut serta diajar oleh uh, penginjil Fili, ya, angelologi. Kita mau belajar tentang malaikat. Nah, pendekatan Kristen bagaimana? Apakah kita akan mulai dengan uh, kita meneliti kisah-kisah apa kesaksian orang ketemu malaikat? Tidak, kita kan tidak akan mulai dari sana, gitu ya. Mungkin ada waktunya nanti suatu ketika kita membahas kesaksian-kesaksian seperti itu, tapi kita akan mulai dari apa yang Alkitab katakan tentang malaikat. Itu adalah sumber primer kita, itu adalah bahan dasar kita, gitu kan. Dan demikian juga dengan semua topik yang lain, ya. Misalnya tentang eklesiologi, kita mau belajar tentang gereja misalnya. Nah, kita tidak akan mulai, ya, dengan atau mendasarkan semua pembelajaran tentang eklesiologi itu dengan misalnya survei seperti apa gereja-gereja di 2023. Nah, seperti apa berbagai denominasi, berbagai jemaat, berbagai gereja di abad 21. Kita tidak akan
mulai dari sana dan tidak akan menjadikan itu sebagai fondasi tentunya. Karena ya mungkin ada waktunya untuk melakukan itu, tetapi um, kita akan bermulai dan mendasarkan segala sesuatu pada apa kata Alkitab tentang gereja. Bahkan kita akan menggunakan apa kata Alkitab tentang gereja untuk menilai fenomena. Ya, fenomena ada gereja hari ini yang seperti ini, ya maka kita nilai itu berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Jadi kita tidak terbalik. Nah, herannya di dalam apa yang dikatakan sebagai textual criticism atau yang kita sebut bibliologi tekstual, ya, sering banyak orang yang Kristen sekalipun menganggap bahwa tidak terlalu penting untuk melihat dasar Alkitabnya dulu. Ya, tidak terlalu penting untuk benar-benar memahami apa kata Alkitab tentang pemeliharaan. Dan mereka langsung masuk ke fenomena. Ya, fenomena manuskrip, fenomena berbagai Alkitab yang ada hari ini. Nah, jadi kalau kita mau melihat ada Alkitab apa saja, kan sama seperti apa ya? Sama seperti ada banyak gereja hari ini. Jadi saya kembali tarik ini ya, paralel dengan kalau kita belajar eklesiologi. Ya, eklesiologi. Ya. Dan kalau kita belajar eklesiologi, sekali lagi, kalau kita melakukan survei, ada begitu banyak gereja hari ini dengan berbagai praktek, dengan berbagai pengakuan iman, ya, semuanya ada di situ. Dan demikian juga kalau kita lihat Alkitab hari ini, ada begitu banyak Alkitab. Ya, ada begitu banyak Alkitab. Ada Alkitab yang sudah klasik, ya, seperti KJV di bahasa Inggris, ya, sampai kepada Alkitab-Alkitab yang sangat radikal. Ada Alkitab yang khusus feminis hari ini, Alkitab untuk mendukung LGBT, Alkitab yang seperti kayak direkonstruksi ulang, dan begitu banyak lagi yang lain. Jadi ada begitu banyak Alkitab hari ini. Nah, tetapi untuk bisa menilai Alkitab-Alkitab ini dan yang mana yang benar gitu kan, sama seperti kita menilai gereja-gereja dan melihat mana yang benar. Mana yang benar itu adalah mana yang Alkitabiah, mana yang sesuai Alkitab. Dan demikian juga oleh karena itu kita menginvestasi waktu untuk melihat dulu apa yang Alkitab ajarkan tentang Alkitab sendiri, tentang pemeliharaan Alkitab, tentang bagaimana Alkitab akan turun, ya, dari mulanya sampai kepada tangan kita pada hari ini. Oke. Nah, untuk itu kita sudah melihat ayat-ayat tentang inspirasi. Nah, inspirasi kita tidak lihat terlalu panjang lebar karena saya mengasumsikan kita semua di sini sudah paham tentang inspirasi. Dan itu dipelajari di bibliologi dasar. Gitu. Ya, tapi kita juga sudah melihat ayat-ayatnya. Nah, kemudian kita juga sudah mulai masuk ke dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan preservasi. Jadi Tuhan bukan hanya menginspirasikan firman-Nya, tapi Tuhan juga memelihara firman-Nya. Dan ini juga diajarkan dengan jelas. Gitu. Nah, saya tidak akan kaget kalau ada orang yang menolak inspirasi, maka dia akan menolak preservasi juga. Ya. Katakanlah misalnya orang Kristen liberal yang memang tidak percaya lagi Alkitab diinspirasikan, tidak percaya Alkitab itu benar-benar firman Tuhan yang tanpa salah. Ya, kalau mereka tidak percaya inspirasi, maka tidak heran bahwa mereka tidak percaya preservasi. Ya. Tetapi yang sangat tidak konsisten adalah orang yang mengaku percaya inspirasi, namun mengabaikan atau tidak percaya preservasi. Ya. Nah, biasanya mereka tidak akan serta-merta bilang mereka tidak percaya preservasi, tapi dengan tindak tanduk mereka, dengan posisi mereka dan lain sebagainya, mereka mensinyalkan bahwa mereka tidak percaya preservasi. Dan
itu posisi yang sangat aneh sebenarnya, sangat tidak konsisten. Ya, karena kenapa kamu percaya inspirasi? Ya, kita bilang karena firman Tuhan mengajarkannya. Kalau gitu kenapa kamu percaya preservasi? Ya karena Alkitab mengajarkannya juga. Gitu. Nah, jadi bukti utama dari inspirasi adalah pengajaran Alkitab itu sendiri. Dan bukti utama dari preservasi adalah pengajaran dari Alkitab itu sendiri juga. Gitu. Jadi kita tidak bisa begini. Kalau mengenai inspirasi, ya saya akan percaya dengan iman, misalnya. Ya, iman. Tapi kalau untuk preservasi, saya mau melihat bukti. Ya, bukti. Ya, manuskrip dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita bilang, loh, kenapa yang ini ya dipercayai dengan iman, lalu yang ini tidak dipercaya dengan iman juga? Ya, kan pertanyaannya seperti itu. Ya. Nah, jadi kita bilang bahwa tidak, kita harus mulai dengan iman. Ya, barulah dari iman tersebut. Tapi iman itu bukan iman yang buta. Sekali lagi, iman kita bukan iman yang buta, gitu ya. Tapi kita mulai dengan iman, begitu. Dan iman kita akan terbukti. Iman kita akan terbukti nyata. Ya, sama seperti semua yang lain, kita percaya inspirasi karena iman, dan ternyata memang ketika kita membaca Alkitab, iman kita terbukti. Ya, karena Alkitab memang benar tiada salah ternyata, dan berisikan nubuat-nubuat, ya, dan banyak lagi yang lain. Ya. Dan demikian juga nanti iman kita akan preservasi, ya, itu akan terbukti ketika kita melihat bukti-buktinya dengan kacamata iman itu. Oke, jadi semoga sejauh ini bisa dipahami. Dan ya tadi saya lupa tanya, tapi nggak ada yang komplain, jadi sepertinya suara saya cukup jelas. Ya, suara saya cukup jelas. Nah, kita akan masuk ke kalau saya tidak salah minggu lalu kita sudah selesai di ini ya, di halaman ini tadi. Jadi kita akan masuk ke halaman kedua. Halaman kedua, kita akan melihat ini, dan saya akan tayangkan Alkitabnya. Ya, saya harap Anda semua bisa melihat diktat ini di device Anda sendiri, atau Anda idealnya lagi Anda sudah print ya diktat ini, dan sehingga Anda bisa ikutin. Anda mungkin bisa catat-catat di kertas yang Anda print itu. Oke, coba saya lihat di sini, kita tayangkan dulu. Oke, baik, dan pertama kita melihat Mazmur 119. Mazmur 119 tentu kita tahu adalah suatu mazmur yang sangat meninggikan firman Tuhan. Karena keseluruhan dari mazmur ini berbicara mengenai firman Tuhan sebagai tema utamanya. Bahkan setiap ayat, ya, dengan mungkin beberapa pengecualian, kurang dari 5 pengecualian, itu pun diragukan pengecualian itu berbicara mengenai firman Tuhan, ya, yang disebut dengan berbagai istilah, gitu ya, berbagai istilah. Jadi Mazmur 119 ayat 89 dikatakan, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Ya, jadi ini menyatakan bahwa firman Tuhan tetap teguh selama-lamanya di sorga. Nah, tentunya kita berkata bahwa ayat ini tidak berarti bahwa firman Tuhan hanya ada di sorga saja.
gitu ya. Tapi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan punya kepentingan untuk menjaga firman-Nya, gitu. Dan firman Tuhan itu tetap teguh, ya, tetap teguh, dan Tuhan akan menjaganya, gitu. Dan kalau Tuhan bisa menjaganya di sorga, maka tidak ada halangan bahwa Tuhan sangat-sangat bisa menjaganya di bumi juga, sebagaimana akan nyata dari banyak ayat selanjutnya, gitu ya. Karena ada sebagian orang yang ingin berkata bahwa Tuhan pelihara firman-Nya tapi hanya di sorga saja. Hanya di sorga saja. Jadi di bumi tidak dipelihara, Tuhan pelihara di sorga saja. Tapi bukan itu yang mau diajarkan ayat ini. Dan kita tidak bisa berkata demikian, karena kalau misalnya firman Tuhan itu hanya di sorga saja dipelihara, maka keseluruhan dari Mazmur 119 itu menjadi tidak beraplikatif. Contohnya ayat yang sangat terkenal, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini kan berbicara mengenai firman Tuhan secara real, ya, secara real dalam hidup Daud atau penulis Mazmur. Dan itu berarti bahwa firman Tuhan tersedia, bukan hanya ada di sorga saja. Jadi bahwa firman Tuhan dipelihara di sorga itu bukan maksudnya mengatakan dia cuma ada di sorga. Kalau firman Tuhan cuma ada di sorga atau hanya ada di sorga, itu sia-sia. Sia-sia, nggak ada gunanya bagi kita. Ya. Tapi maksudnya ditekankan bahwa firman Tuhan itu tetap teguh selamanya di sorga, itu memberitahu kita bahwa Tuhan peduli tentang firman-Nya, ya, dan di sorga dipelihara untuk memberikan kepastian kepada kita bahwa firman itu tidak hilang, dan di bumi juga dipelihara, sebagaimana jelas dari aplikasi itu, ya, bahwa karena firman Tuhan tetap teguh, maka firman Tuhan bisa menjadi pelita bagi kaki kita dan sebagainya, ya. Dan kita lihat lagi ayat yang ke 152. Dikatakan, sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatanmu bahwa engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Ya, jadi firman Tuhan, ya, ditetapkan untuk selama-lamanya. Ini ayat lain lagi, ayat yang 160. Ya, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi segala hukum Tuhan yang tentunya ada di dalam firman-Nya adalah untuk selama-lamanya. Nah, sebenarnya seluruh Mazmur 119 masih ada banyak lagi sih yang bisa kita buka di situ, ya. Oke. Nah, dari Mazmur ada cukup banyak ya ayat yang berbicara mengenai ini, tapi kita beralih ke Amsal sekarang. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Oke. Nah, ini ayat yang sangat indah berkaitan dengan firman Tuhan. Dikatakan semua firman Allah adalah murni. Nah, ini ayat yang sering kita pakai untuk menggambarkan ketidaksalahan Alkitab juga, ya, bahwa firman Allah itu murni, maksudnya tidak tercampur dengan yang bukan firman Allah. Nah, sehingga kita bisa berkata firman Alkitab itu tidak ada salah. Karena tidak mungkin misalnya Tuhan sedang berbicara, tiba-tiba terselip kata-kata manusia yang tidak Tuhan maksudkan, sehingga di situ muncul kesalahan. Itu tidak mungkin seperti itu, karena semua firman Allah adalah murni. Jadi ini ayat yang kuat untuk mengajarkan ketidaksalahan Alkitab. Ya, tetapi ada aplikasinya juga untuk preservasi atau pemeliharaan Alkitab. Nah, karena kita baca lagi, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ya,
ya, karena firman Tuhan itu uh, tiada salah, ya, maka dia bisa menjadi perisai bagi kita. Artinya perisai itu apa sih? Perisai itu kan sangat penting ya bagi orang yang berperang, karena perisai itu yang menahan berbagai serangan. Itu adalah keamanan bagi kita, ya, keamanan bagi kita. Dan kalau perisai itu ada bolongnya, repot gitu. Jadi kalau firman Tuhan ada kesalahan, misalnya kita berpegang kepada firman Tuhan, gitu kan? Kita berpegang pada firman Tuhan, kita berpegang pada salah satu janji Tuhan misalnya. Tapi ternyata janji Tuhan yang kita pegang itu pas di yang satu poin itu salah. Gitu. Ya kan repot gitu. Seperti kita bergantung pada perisai dengan sangat yakin, lalu ada panah atau senjata menyerang, dan dia kenanya pas di satu lubang itu, gitu. Kita mati gitu kan. Jadi firman Tuhan tidak mungkin seperti itu. Ya, itu adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Ya, tapi itu berarti bahwa firman Tuhan itu harus ada terus untuk orang-orang percaya sepanjang zaman. Gitu. Nah, kalau misalnya kita berkata bahwa yang tidak ada salah itu, jadi yang murni itu, ya kan? Tidak ada murni kan tidak ada salah. Yang murni dan tidak ada salah itu hanya yang original saja, hanya yang autografa saja, hanya yang ditulis pertama. Lalu kemudian setelah itu salinan-salinan yang kita miliki hari ini ada salah, maka tidak murni lagi. Ya maka kita tidak bisa jadikan itu perisai bagi kita pada hari ini. Ya, jadi bahwa kita bisa percaya kepada firman Tuhan dengan 100%, itu adalah karena firman Tuhan itu benar 100%, mengindikasikan bahwa Tuhan akan memeliharanya bagi kita 100%. Dan itu ditegaskan juga di ayat 6, di mana Tuhan bilang jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan engkau pendusta. Jadi Tuhan peduli dengan firman-Nya, jangan ada yang tambahi, jangan ada yang kurangi. Dan tidak masuk akal kalau Tuhan yang begitu peduli dengan ini firman-Nya ini lalu membiarkan dalam proses penyalinannya menjadi kacau dan menjadi disalin salah begitu. Ya. Dan akhirnya yang aslinya hilang dan tidak ada lagi pada kita hari ini dan kita tidak bisa dapatkan lagi. Itu adalah posisi yang sama sekali tidak masuk akal dan bertentangan dengan kepedulian Tuhan supaya firman-Nya murni, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya untuk apa ini diperintahkan kalau misalnya ternyata memang ya katakanlah 7% dari Alkitab, ya karena beda TR dengan CT itu sekitar 7% dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, jadi Anda bisa bayangkan ya, kita berpegang pada teks yang disebut teks yang diterima, Textus Receptus. Banyak orang liberal berpegang pada teks yang namanya critical text. Dan critical text dengan TR itu beda sekitar 7%. Ada 7% perbedaan di seluruh perjanjian baru. Itu kalau dibanding-bandingkan 7% berbeda. Dan mungkin orang berkata 7% itu kan sedikit. Tapi bagi firman Tuhan yang dikatakan murni, yang katanya jangan ditambahi, gitu, 7% itu masif sekali. Gitu. Masif sekali. Jangankan 7%. Menambahkan satu kalimat pun Tuhan tidak mau. Gitu. Dan kita berkata bahwa sangat tidak masuk akal bahwa Tuhan, untuk apa Tuhan, kalau Tuhan memang tidak ada program, tidak ada rencana untuk memelihara firman-Nya dengan providensia yang luar biasa, maka untuk apa Tuhan begitu memperingatkan jangan dikurangi, jangan ditambahi, karena toh ternyata 7%-nya tidak begitu jelas selanjutnya. Gitu. Jadi ini adalah posisi yang tidak jelas, gitu ya, dan tidak mungkin kita terima. Oke, ya kita lanjut lagi, dan saya dapatkan bahwa yang dari GITS sudah masuk ya katanya. Oke, baik, selamat bergabung. Bisa dengar yang dari GITS? Oke.
pakai akunnya Immanuel ya. Kenapa mesti pakai akun Immanuel? Sebenarnya kan ada beberapa akun di situ sudah di ini ya, sudah di saya bukakan seperti akunnya Tony, akunnya Safari, um, bahkan sebenarnya bisa pakai akun David juga. Oke, tapi yang penting bisa bisa masuk dan bisa bergabung pada semua yang tadi juga sudah bergabung ya di tengah-tengah. Oke. Nah, kita masuk lagi di yang selanjutnya yaitu Yesaya 40 ayat 8. Oke. Ini katakan sini rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dan ini mengkontraskan antara firman Tuhan dengan manusia, di mana manusia begitu lemah. Kalau kita baca konteksnya ya, di ayat 6, 7, 8 ya, saya bacakan di sini. Ada suara yang berkata, "Berserulah jauhku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput." Jadi manusia itu Tuhan ibaratkan sangat lemah, sangat sangat sementara, gitu ya, seperti rumput. Tapi di ayat 8 dikontraskan dengan firman Allah. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dan ini adalah kontras yang relevan bagi pembahasan kita mengenai pemeliharaan, karena keteguhan firman Allah tidak akan terhilangkan oleh kesementaraan manusia. Ya. Jadi ada kontras antara firman Allah dengan manusia, dan ini membantah konsep bahwa ya karena manusia yang menyalin firman Tuhan maka pasti ada salahnya. Ini adalah argumen dari kaum liberal. Mereka bilang yang menyalin kan manusia, yang menyalin manusia. Dan kita bilang benar, yang menyalin manusia. Dan manusia bisa bikin kesalahan nggak? Bisa. Tapi apakah Tuhan bisa bekerja sedemikian rupa supaya tetap ada firman-Nya yang benar? Ya tentu bisa, kita percaya itu. Maksudnya begini, Tuhan bisa intervensi sedemikian rupa ya, sehingga di tengah-tengah berbagai kesalahan yang manusia perbuat, ya Tuhan tetap memelihara firman-Nya sehingga tetap untuk selama-lamanya. Bisa gitu, karena sebagaimana dikontraskan di ayat ini, manusia yang seperti rumput ya tidak mengancam keteguhan dari firman Allah yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi ada kontras yang sangat baik di sini antara manusia dengan firman Tuhan. Jadi kita bisa yakin dan percaya bahwa pemeliharaan firman Tuhan tidak bergantung kepada manusia saja, tapi kepada janji Tuhan dan kepada Tuhan itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Yesaya 55 ayat 11. Oke. Dan ini ayat yang kadang-kadang ada banyak orang suka mengutip ayat ini juga. Ya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Ya, jadi firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ya, jadi kata sia-sia di sini
Ya, diterjemahkan void di dalam KJV. It shall not return unto me void. Katanya sini ya. Void. Ya. Terjemahkan sia-sia, oke, nggak masalah. Dan bagaimana caranya firman Tuhan kembali dengan sia-sia itu maksudnya? Ya. Jadi kalau kita lihat konteksnya, ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, akan berhasil dalam apa yang kusuruh. Jadi tidak mungkin Tuhan mengucapkan sesuatu lalu tidak terjadi misalnya. Jadi Tuhan misalnya mengancam suatu hukuman lalu hukuman itu tidak terlaksana, atau Tuhan menjanjikan pemeliharaan, atau dia menjanjikan aku akan memberkati kamu, ya misalnya Abraham atau siapapun orang percaya, aku akan memberkati kamu, lalu itu tidak terjadi misalnya. Itu tidak mungkin. Ya, karena Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu pasti akan sampai. Kita tidak mungkin kembali lagi kepada Tuhan dengan sia-sia. Ya. Tapi sia-sia juga bisa berarti bahwa yaitu tadi, kalau misalnya firman Tuhan dikorupkan, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dikorupkan, tidak mungkin hilang. Gitu. Dan salah satu yang kalau kita terapkan ke pemeliharaan, salah satu yang tidak akan kembali dengan sia-sia adalah janji Tuhan untuk memelihara firman-Nya. Ya, janji Tuhan untuk memelihara firman-Nya ya, tidak mungkin gagal. Gitu. Kalau janji Tuhan memelihara firman-Nya gagal, maka berarti itu kembali dengan sia-sia. Ya. Oke, masih di Yesaya, kita masuk yang selanjutnya. Yesaya 59 ayat 20. Dan 21. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku akan menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Ya, jadi ini adalah salah satu janji Tuhan, ya, bahwa Tuhan akan memberikan firman-Nya kepada umatnya. Ya, itu umatnya yang bertobat di sini kan, bertobat dan kembali kepada Tuhan, ini konteksnya. Jadi Tuhan memberikan firman-Nya melalui Roh Kudus, ya, Rohku, ya. Dan kita melihat di sini, firmanku akan kutaruh dalam mulutmu. Ya, jadi mulut nabi, gitu kan? Tuhan berbicara kepada manusia melalui nabi. Ya, oke. Dan kemudian dari mulut nabi, ya, dan Israel secara keseluruhan, gitu kan? Lalu itu tidak akan meninggalkan mulut, artinya akan ada terus. Dan tentunya kalau kita kaitkan dengan apa ya, dengan apa yang kita tahu mengenai inspirasi dan revelation, jadi ada pewahyuan, ya, Tuhan singkapkan pewahyuannya, kemudian dituliskan oleh nabi, oleh rasul, ya, ke dalam firman Tuhan. Jadi dari oral, itu kan dari mulut, ya, dari oral yang bicara mengenai mulut, masuk kepada tertulis. Nah, dan tertulis itu jadi bisa diucapkan lagi oleh generasi selanjutnya. Jadi sangat jelas di sini. Ya. Kita berkata bahwa ya, bukan berarti Tuhan hanya mengandalkan mengandalkan transmisi oral saja. Karena di zaman Yesaya pun firman Tuhan itu memang sudah banyak yang ditulis. Dan Tuhan taruh di mulut, ya, mulut nabi atau mulut orang, ya, dituliskan. Ya, kemudian karena dituliskan, dipelihara, maka akan ada di mulut keturunan selanjutnya. Ya. Ya.
maksudnya ada di mulut bagaimana? Ya pasti dong. Ya, kalau keturunan yang percaya kepada Tuhan akan membaca firman Tuhan, akan menghafal firman Tuhan, akan mengucapkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Jadi ada pada mulut mereka, gitu. Ada pada mulut mereka. Ya. Dan kemudian akan ada lagi di mulut keturunan mereka. Jadi keturunanmu dan keturunan mereka. Jadi keturunannya keturunanmu. Jadi ini mengajarkan kita bahwa Tuhan ingin supaya firman-Nya ini terpelihara, dan bukan hanya terpelihara maksudnya tersembunyi gitu. Jadi ini satu poin yang akan kita bahas nanti ya. Ini poin yang sangat penting. Tuhan tidak memelihara firman-Nya dengan cara disembunyikan. Disembunyikan maksudnya seperti tadi ada yang bilang, oh firman Tuhan memang terpelihara tapi adanya di sorga, di bumi nggak ada. Nah itu salah, kita bilang. Bukan itu yang diajarkan. Atau firman Tuhan pelihara di dalam museum, atau di dalam masih ada di pasir mana yang tinggal ditemukan oleh arkeologi gitu. Tidak. Tuhan tidak menjaga firman-Nya dengan cara dia sembunyikan. Tapi Tuhan menjaga firman-Nya dengan cara dipakai oleh orang-orang percaya dari keturunan ke keturunan ke keturunan. Kan? Karena itu yang Tuhan inginkan. Ya, bahwa itu muncul di mulutmu, kemudian muncul di mulut keturunanmu, kemudian muncul di mulut keturunan mereka. Sampai kapan? Ya sampai selama-lamanya, katanya di sini. Sampai selama-lamanya. Jadi artinya Tuhan memelihara firman-Nya di tengah-tengah umatnya, bukan dengan disembunyikan di suatu tempat. Ya. Oke. Kemudian kita melihat lagi Yeremia sini ya. Yeremia 26 ayatnya yang kedua. Ya, dan di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Ya, jadi ini ayat ini hanya dikutip di sini atau kita lihat sekilas untuk menggambarkan bahwa Tuhan peduli dengan firman-Nya sampai kepada kata per katanya. Sebenarnya ini mengajarkan verbal inspiration, ya. Dan karena verbal inspiration maka ada verbal preservation juga. Verbal preservation, ya. Dan kalau saya coba saya pakai ini sebentar ya. Kita pakai ini ya sebentar. Jadi mungkin ada sebagian yang masih ingat ya, bahwa ada berbagai teori tentang inspirasi yang kita percaya, yang kita sebut sebagai ada konsep tentang inspirasi. Ya. Nah ada banyak tentunya, tapi saya akan fokus di dua. Kita percaya namanya verbal inspiration. Verbal inspiration. Jadi diinspirasikan kata per kata. Artinya ya tiap-tiap kata yang ada dalam Alkitab itu memang Tuhan mau seperti itu, kata per kata. Nah, jadi Tuhan memilih bahkan sampai ke kata-katanya. Sedangkan ada yang percaya dynamic ya, atau konsep inspiration. Jadi ini adalah diinspirasikan hanya konsepnya saja. Diinspirasikan hanya konsepnya saja. Jadi ya dalam pandangan ini Tuhan tidak pilih kata per katanya, Tuhan hanya kasih konsepnya kepada manusia, lalu manusia yang harus
pakai kata-katanya sendiri. Gitu. Dan kita bilang kita tidak percaya ini. Mengapa? Karena pemilihan kata-kata itu sangat mempengaruhi konsep sebenarnya. Dan apakah manusia itu mampu memilih kata-kata yang persis sempurna yang Tuhan inginkan? Kalau bukan Tuhan yang inspirasikan, ya saya tidak yakin akan hal itu. Tidak mungkin bahkan. Dan kita berkata bahwa ketika ada kata yang berbeda dipakai, bahkan urutan katanya, bahkan segala macam artikelnya kah, gendernya, plural singularnya, itu semua bisa mempengaruhi artinya, gitu. Bisa sangat mengubah artinya, ya, mengubah artinya. Dan ini saya sudah banyak argumentasikan ini di buku saya juga, Ketiadasaan Alkitab, ya, bahwa firman Tuhan ya diinspirasikan kata per kata. Ya. Dan salah satu buktinya adalah Alkitab sendiri mengajarkan. Ya. Makanya, misalnya kadang-kadang Alkitab berargumen dari kata per kata, kata yang persis yang dipakai. Ya, salah satu contoh yang paling jelas adalah di Galatia, Galatia 3 ya, ayat berapa itu? Ayat 28 kalau saya tidak salah. Sorry, bukan 28. Saya cari dulu ya. Sorry, ayat 16. Ya. Ya, jadi aduh kok hilang. Ya. Sebentar. Ya, Galatia ini, wah ini harus saya hapus sebentar ya. Waduh, nggak bisa dihilangin sebagian nih. Adalah ya, Galatia 3 ayat 16 ya, di mana dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang. Jadi di sini Paulus berargumen dari fakta bahwa di dalam teks Ibrani kata keturunan itu dalam bentuk singular. Gitu ya. Dalam bentuk singular, dan dari bentuk singular itu dia berargumen secara teologis bahwa yang dimaksud adalah satu keturunan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi Anda bisa membayangkan tidak mungkin Paulus berargumen seperti ini kalau misalnya dia percaya hanya konsep atau dynamic inspiration. Karena bisa saja masalah singular plural itu hanya masalah maksudnya itu hanya pemilihan manusianya saja, belum tentu Tuhan maksudnya begitu. Karena kalau misalnya saya bilang pada seorang, saya akan berkati keturunanmu. Nah, orang itu nangkapnya seperti apa? Lalu dia menginspirasikannya seperti apa? Ingat, dan ketika Abraham dikasih tahu ini dan Musa menuliskannya di dalam hukum Taurat, dia belum tahu tentang Yesus Kristus. Ya, jadi dia belum tahu penggenapannya akan seperti apa persisnya dan lain sebagainya. Tapi kok dia bisa sudah sangat tepat menuliskannya gitu. Nah, itu tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang menuntun gitu untuk pemilihan singular dan plural dan segala macam bahkan. Jadi kita percaya ini verbal inspiration. Ya. Oke, penginjil Aaron yang bertanya, apakah adakah teolog atau sebuah institusi teologi di Indonesia yang berpegang pada dynamic inspiration? Saya yakin banyak sih, gitu ya. Saya yakin banyak. Ya, karena Anda tinggal pergi ke, jangankan dynamic inspiration, mungkin ada teolog-teolog yang tidak percaya inspiration sama sekali, bahkan mungkin ya. Kayak ada STT liberal. Ya, contohnya STT Jakarta adalah salah satu STT yang sangat liberal. Ya, STT Jakarta ya, sangat liberal. Kemudian di banyak, bahkan STT yang tanda kutip ini masih dianggap konservatif pun, ya,
Tapi mereka banyak terimbas oleh liberalisme dalam banyak hal, seperti higher criticism dan lain sebagainya. Ya, mereka banyak. Ya. Um, saya pernah saya pernah berinteraksi sedikit dengan satu orang mahasiswa dari STT mana begitu, saya agak lupa ya, di Jakarta juga. Uh, Lalu dia sempat, kalau nggak salah dia pernah datang di salah satu seminar Pak Suhento. Lalu dalam tanya jawab dia tanya ke Pak Suhento, karena pokoknya inti pertanyaannya adalah mengenai Matius, gitu kan. Jadi Injil Matius menurut dia itu mengcopy Injil Markus. Jadi dia termakan oleh uh, oleh teori higher criticism, bahwa Injil Matius itu menyalin Injil Markus, gitu. Ya, dan uh, itu adalah teori liberal. Dan kalau dalam hal itu saja teori liberal, tapi banyak dipegang oleh orang Injili juga, gitu. Tapi kalau dalam hal itu saja uh, kita bisa melihat betapa mudahnya mereka terimbas seperti itu. Saya tidak ragu bahwa ada begitu banyak yang berpegang atau minimal nggak ngerti apa-apa gitu, dan dituntun ke dalam konsep dynamic atau konsep inspiration. Cuman memang di Indonesia ini kadang-kadang kurang terekspos gitu, karena jarang ada orang Indonesia atau gereja di Indonesia yang meneliti dan mencamkan poin-poin doktrin dari pengajar-pengajarnya gitu. Jadi uh, jarang terekspos gitu, karena kebanyakan orang malah tidak mau ngomongin doktrin gitu. Ya. Oke, dan Reinhardt ya bertanya, kira-kira apakah alfabet Yunani pada zaman penulisan PB berbeda daripada saat zaman penulisan TR? Nah, di sini ada sedikit kesalahan konsep ya, karena kita percaya TR itulah yang asli. Jadi TR itu sudah mulai dari abad pertama sebenarnya. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah alfabet Yunani di abad pertama berbeda dengan alfabet Yunani di katakanlah di apa ya, di abad ke-16 gitu maksudnya ya. Apakah alfabet Yunani di abad pertama ya sama dengan alfabet Yunani di abad ke-15? Dan setahu saya sih sama gitu. Saya tidak pernah mengecek secara spesifik gitu ya. Setahu saya sih sama gitu. Tapi kalaupun ada beda pun nggak ada masalah sebenarnya, karena itu hanya perbedaan bentuk saja nanti gitu. Jadi kayak misalnya yang saya tahu sudah ada mengalami banyak perkembangan itu adalah alfabet Ibrani misalnya. Jadi alfabet Ibrani yang kuno itu bentuknya emang agak sedikit beda dengan alfabet yang sekarang, tapi itu nggak terlalu masalah gitu, karena itu hanya hanya perbedaan bentuknya saja gitu. Sama seperti kayak misalnya ada orang menulis misalnya angka 7 ada yang tulis begini, ada yang tulis begini gitu kan. Jadi ada variasi-variasi pada huruf ya. Nanti kalau A ada yang tulis begini, ada yang tulis begini misalnya. Ya, jadi memang dalam sejarah ya, misalnya Ibrani gitu ya, ada perbedaan antara huruf-huruf Ibrani yang kuno banget dengan Ibrani yang sekarang. Memang mengalami perubahan bentuk hurufnya, tapi masih huruf yang sama, cuman dia berubah bentuk aja begitu ya. Jadi kalau Yunani saya belum pernah mengecek ya perubahan alfabetnya gitu ya, apakah ada atau tidak, tapi sekali lagi tidak terlalu signifikan kalaupun ada gitu ya. Oke. Dan apakah ada proses penyalinan berkala sepanjang waktu sehingga kalaupun ada perubahan alfabet dari kuno ke modern sudah diantisipasi? Ya, nah ini bagus, pertanyaan ini bagus, karena memang di penyalinan Yunani kita akan baca nanti, kita akan pelajari nanti, ada satu perubahan style memang. Karena di sebelum abad ya, jadi sebelum abad katakanlah abad ke-8 ya, sebelum abad ke-8 Masehi,
hampir semua teks itu ditulis pakai huruf besar semua. Gitu. Jadi itu disebut sebagai gaya majusculus. Ya. Jadi orang semua nulis pakai huruf besar. Gitu. Jadi huruf besar Yunani gitu. Huruf besar semua. Tapi setelah abad ke-8 mulai masuk ke abad 8, 9, 10 dan seterusnya, orang mulai berganti gaya, sukanya nulis pakai huruf kecil. Ini disebut sebagai gaya kursif. Ya. Dan di situ kita melihat ada suatu ini banyak penyalinan Alkitab terjadi di situ. Karena Alkitab yang dulu, manuskrip yang dulu yang ditulis pakai huruf besar semua, karena orang mulai sukanya pakai huruf kecil, disalin ke yang pakai gaya huruf kecil. Gitu. Jadi memang ada. Gitu. Jadi ada perbedaan style yang muncul ya, di sekitar abad 8, 9, 10 begitu, yang menyebabkan Alkitab banyak sekali disalin pada zaman itu. Gitu. Jadi ada memang. Ya. Oke, lalu ada pertanyaan lagi dari Immanuel. Berarti pandangan yang percaya sumber X dan Y itu sudah masuk dynamic inspiration. Benar atau bahkan lebih parah lagi tidak percaya inspirasi. Gitu ya. Karena mungkin bukan X dan Y ya, maksudnya kalau di ini jadi ini sumbernya, jadi ada mereka bilang Matius itu dia mengambil dua sumber katanya. Yang satu Markus, yang satu yang dia sebut Q. Jadi Markus dan Q. Dia ambil Markus ya. Mungkin ada yang kasih nama X, Y atau lain sebagainya. Tapi Matius mengcopy dari Markus dan mengcopy dari Q, katanya di sini. Ya, sehingga ya kalau Matius kerjaannya cuma mengcopy Markus dan Q, pertanyaan kita, dia diinspirasikan atau tidak begitu? Kalau Matius diinspirasikan, ya gimana? Ya. Jadi memang orang yang percaya seperti itu pasti terganggu ini konsep dia tentang inspirasi, ya, pasti terganggu. Ya. Nah, semua ini menuntun saya untuk masuk kepada konsep preservasi. Jadi ini sebenarnya berkaitan. Oke, ada yang bilang nggak ada suara. Apakah ada suara? Sepertinya kalau di saya sih masih biru-biru, masih ada suara. Ya. Nah, konsep preservasi kembali ada dua tandingan. Jadi verbal preservation, jadi dipelihara sampai ke kata-katanya, kata-kata persisnya, ya, kata-katanya, atau hanya dynamic atau konsep preservation. Ya, jadi dipelihara konsepnya saja. Jadi ya, dipelihara konsepnya saja. Dan di sini. Nah, sekali lagi, kalau kita percaya, ya, ya, dan kalau kita percaya verbal inspiration, maka cocoknya adalah verbal preservation. Ya. Dan mereka yang percaya dynamic inspiration, ya boleh-boleh saja mereka, atau konsisten saja kalau mereka percaya dynamic preservation juga. Tapi yang agak lucu adalah orang-orang yang mengaku percaya verbal inspiration, tapi percayanya dynamic preservation. Kita bilang, apa gunanya ini kalau begitu? Apa gunanya verbal inspiration kalau dipeliharanya ya cuman konsepnya aja? Berarti ya nggak ada guna juga kita bertarung dan bersikukuh mengenai verbal inspiration. Jadi nggak ada gunanya lagi. Ya, paham. Dan
ini berkaitan dengan balik lagi ke tadi ya, di dalam teks yang kita pelajari di sini, yaitu Yeremia 26 ayat 2, di mana Tuhan kasih pesan kepada Yeremia. Lalu Tuhan bilang, jangan kau kurangi sepatah kata pun. Jadi Tuhan tidak memberikan ruang keleluasaan kepada Yeremia. Begini, Yeremia, saya kasih tahu kamu konsepnya, terus nanti kamu kasih tahu ke umat itu, ya kamu bikinlah kata-kata kamu sendiri gitu. Tuhan tidak bilang begitu sama Yeremia rupanya. Tuhan tidak izinkan Yeremia berlaku seperti itu. Tapi Tuhan memastikan bahwa Yeremia menyampaikan kata-kata persis yang Tuhan inginkan. Ya. Dan dalam konteks Yeremia di sini, karena Tuhan tidak mau Yeremia melembutkan ancaman-ancaman Tuhan. Karena Tuhan tahu Yeremia adalah orang yang lembut hatinya sebenarnya. Jadi kalau Tuhan biarkan manusia yang bikin sendiri macam-macam. Kalau ada manusia yang keras, dia bisa lebih keras dari Tuhan yang Tuhan mau. Atau orang yang lembut, dia bisa merasa, aduh kok kata-kata Tuhan keras banget, saya lembutkan aja. Manusia punya tendensi seperti itu, tergantung kepribadian kita masing-masing, gitu kan? Dan Tuhan kata-kata Tuhan waktu itu sangat keras ditujukan pada orang Yerusalem. Dan Yeremia adalah orang yang hatinya lembut sebenarnya. Jadi sebenarnya Tuhan ingin pastikan bahwa Yeremia, kamu harus ngomong persis yang saya katakan, persis ya, supaya yang ketiga mungkin mereka mau mendengarkan dari masing-masing, mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi kita bilang ya, ini meneguhkan inspirasi yang verbal dan secara konsekuensi preservasi yang verbal juga. Ya, inspirasi yang verbal dan preservasi yang verbal. Oke, kemudian Yeremia pasal 36. Ya, masih di Yeremia. Dan pasal ini cukup panjang, kita mungkin tidak akan baca semua, tapi intinya di pasal ini Yeremia Tuhan suruh untuk menuliskan suatu kitab yang belakangan akan jadi kitab Yeremia. Jadi Tuhan suruh dia tulis suatu kitab, ya, nubuat-nubuatnya. Seperti ayat 2, ambillah kitab gulungan, tulislah dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel. Oke, dan lalu Tuhan suruh baca. Ya, Tuhan suruh baca, dan Yeremia minta tolong temannya namanya Baruk untuk membacanya di bait suci. Ya, dan ketika orang-orang mendengarkan itu, banyak yang shock juga. Lalu kitab itu dibawa ke depan raja waktu itu. Rajanya adalah Yoyakim bin Yosia. Jadi kita agak sedikit ini ya, skimming, tapi Anda nanti baca sendiri pasal ini. Dan dibacakan di depan raja waktu itu oleh anak buah dia. Sebagian anak buahnya itu lumayan kaget dan mungkin mau bertobat. Tapi apa respon dari Yoyakim? Ya, respon dari Yoyakim, ya, Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja di sini. Ya, dan apa yang dilakukan setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Jadi Raja Yoyakim tidak bertobat, dia malah menghancurkan ya firman Tuhan, menghancurkan firman Tuhan. Manuskripnya dia robek-robek dengan pisau, dia lempar ke dalam api. Jadi itu salah satu contoh ada orang yang menyerang, mau menghancurkan firman Tuhan. Nah, tapi pelajarannya bagi kita adalah apa respon Tuhan, bagaimana Tuhan
bersikap terhadap orang yang mau menghancurkan firman-Nya, mau merusak firman-Nya. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, kita bisa baca ya bahwa Tuhan tidak membiarkan firman-Nya terhilang. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan firman-Nya terhilang. Tuhan pasti punya cara memelihara firman-Nya. Bahkan firman-Nya sudah dibakar pun, bahkan Tuhan bilang apa? Tuhan suruh Yeremia, ambil lagi gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di gulungan yang pertama. Jadi Tuhan memastikan bahwa apa yang dibakar oleh si Yoyakim ini tidak hilang, melainkan disalin lagi sekali lagi. Tuhan perintahkan itu ya, kepada Yeremia. Yeremia menuliskannya satu kali lagi. Ya. Jadi insiden ini memberitahu kita bahwa ya Tuhan tidak membiarkan firman-Nya terhilang, ya, atau tidak membiarkan firman-Nya dihancurkan oleh manusia. Memang ada nggak manusia yang mencoba? Ada. Ada nggak bisa manuskrip yang dirusak? Bisa. Ini adalah pelajaran kita. Jadi Tuhan tidak memelihara firman-Nya dengan cara misalnya gini. Ini ada Alkitab nih, mau dirobek, nggak bisa, nggak bisa gitu kan, kayak ada kuasa gaib apa gitu terhadap manuskrip itu, jadi nggak bisa dihilangkan. Bukan begitu caranya. Tuhan, orang ini mau hancurkan manuskrip, dia hancurkan, tapi Tuhan punya cara supaya itu tidak hilang, entah itu melalui salinan yang lain, ya melalui, pokoknya adalah cara Tuhan supaya firman-Nya ini tidak hilang dari peredaran sama sekali. Jadi itu memberitahu kita bahwa preservasi tidak berarti semua manuskrip akan Tuhan jaga. Bahwa tidak ada manuskrip yang salah. Enggak, bukan itu preservasi. Makanya seperti minggu lalu saya ada bilang juga, kita percaya preservasi bukan berarti tidak ada manuskrip yang salah. Ada gitu. Bahkan kita akan cek nanti ada banyak manuskrip yang salah. Tapi yang kita percaya adalah Tuhan tidak mungkin membiarkan cuma tinggal yang salah. Itu tidak mungkin. Bahwa yang benernya itu pasti masih ada juga. Akan Tuhan pelihara. Seperti yang terjadi contohnya di dalam gulungan yang ditulis oleh Yeremia di sini. Baik, lanjut lagi. Yang terakhir di diktat kita untuk perjanjian lama, Pengkhotbah 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Ya, apalagi firman-Nya gitu kan. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Ya. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi ini walaupun ya kita bilang bahwa penerapannya lebih luas dari mengenai firman Tuhan saja, tapi sangat bisa diaplikasikan kepada firman Tuhan juga. Ya. Baik. Jadi dengan demikian kita selesai melihat yang ayat-ayat tentang pemeliharaan yang perjanjian lama. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam perjanjian baru. Ya. Nah, ada nggak yang ini? Yang mau ditanya dulu sebelum kita masuk ke ayat-ayat dalam perjanjian baru. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita akan langsung masuk. Materi kita banyak ya sebenarnya. Diktat ini sendiri ada 30 halaman dan kita baru halaman kedua di sini. Tapi nggak apa-apa, nanti di tengah-tengah akan sedikit lebih cepat sih. Ya, karena kita di sini penting untuk melihat ayat-ayatnya di sini. Kita masuk ke perjanjian baru. Ya. Perjanjian baru ini ada beberapa ayat yang sangat penting. Kita lihat, saya akan bukakan Alkitab lagi. Yang pertama adalah Matius 4 ayat 4.
dan perikop paralelnya di Lukas 4 ayat 4 juga sebenarnya, tapi coba kita lihat yang di Matius. Ya, yang di Matius. Oke, saya langsung pakai Alkitab ini saja. Nah, di mana ada Alkitab terjemahan Grafe juga di sini ya. Matius 4 ayat 4. Oke, saya bacakan yang ITB dulu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ini adalah kutipan dari kitab Ulangan. Ya. Kalau saya terjemahkan, tetapi ia menjawab dan berkata, ada tertulis, manusia akan hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya, setiap perkataan atau setiap firman. Kata perkataan atau firman di sini berasal dari kata rema. Ya, rema dalam bahasa Yunaninya, ya, dalam bentuk datif di sini, remati. Jadi dalam Yunaninya, ya. Dan konteksnya apa sih? Konteksnya adalah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ya. Dan yang menarik sekali adalah bahwa Tuhan Yesus sengaja mengalahkan iblis dalam pencobaan, bukan dengan menggunakan kuasa keilahiannya. Ya, bilang, iblis, aku adalah Tuhan, minggir kamu, ya, puff, dan atau di Tuhan setrum si iblis dan sebagainya. Tidak seperti itu, karena kalau Tuhan Yesus mengalahkan iblis dengan cara demikian, maka dia tidak menjadi teladan bagi kita, karena kita tidak punya kuasa seperti itu. Kalau kita dicoba iblis, kita tidak bisa setrum si iblis, atau cara-cara lain, ya. Tapi Tuhan Yesus mengalahkan iblis dengan cara yang kita bisa pakai juga, ya, yaitu dengan cara bergantung pada firman Tuhan, ya, bergantung pada firman Tuhan. Dan 3 kali, ya, Tuhan dicobai. Yang satu mengenai dia disuruh mengubah batu menjadi roti karena dia lapar. 2, dia menjatuhkan diri, ya, kesombongan lah intinya, ya, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait suci. Kemudian yang ketiga, mengenai diperlihatkan kerajaan dunia ini dan ditawarkan kalau dia mau menyembah iblis, gitu. Dan 3-tiganya Tuhan Yesus mengalahkan dan menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan. Tuhan mengutip dari kitab Ulangan 3 kali, saudara Tuhan, ya. Termasuk yang pertama di sini, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, manusia akan hidup bukan dari roti saja. Jadi karena tantangan iblis adalah bahwa engkau kan sedang lapar, jadi dan engkau memerlukan roti, itu kan. Roti adalah makanan adalah kebutuhan primer manusia. Jadi ya, buatlah batu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa walaupun manusia memang memerlukan roti, tapi ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting dari roti. Yaitu apa? Manusia akan hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan atau setiap firman, kalau Elai pakai istilahnya. Oke, nggak terlalu masalah. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya. Dan dari ayat ini sebenarnya ada mengajarkan beberapa hal. Ya. Pertama, dia mengajarkan inspirasi. Ya, mengajarkan inspirasi dari kata-kata keluar dari mulut Allah. Dan masih ingat nggak waktu kita belajar tentang inspirasi, kita berkata salah satu teks, ya, yang kita pakai adalah 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu kata theopneustos, ya, diinspirasikan, dinafaskan oleh Allah. Kita ada sempat singgung itu, dan kita berkata bahwa gambarannya itu kayak Tuhan itu kayak menghembuskan nafas berbicara, karena kalau kita berbicara kita harus menghembuskan nafas. Dan ini adalah gambaran yang sama, keluar dari mulut Allah. Jadi firman Tuhan itu diinspirasikan Allah, dihembusi Allah, keluar dari mulut Allah. Jadi keluar dari mulut Allah, mengajarkan inspirasi. Kemudian istilah setiap perkataan mengajarkan inspirasi yang verbal tadi. Jadi bukan konsep saja, tapi setiap katanya, perkataannya.
Makanya saya lebih suka terjemahkan perkataan karena uh, menjadi jelas yang dimaksud adalah kata-kata, verbal. Ya, kalau Elai terjemahkan firman sebenarnya nggak terlalu masalah. Tapi kadang-kadang orang kalau dengar istilah firman, kadang-kadang ya yang dia tangkap di otaknya itu bukan kata-kata persisnya tapi doktrinnya saja atau konsepnya saja gitu. Ya mestinya sih enggak, mestinya kata firman itu juga maksudnya kata sebenarnya. Ya. Tapi kadang-kadang orang punya konsep yang berbeda kalau mendengar firman. Ya kayak uh, misalnya orang dengar khotbah bilang, oh firmannya bagus gitu maksudnya. Jadi firman itu bisa kayak artinya pengajaran bagi sebagian orang. Gitu ya, firman, pengajaran atau doktrin gitu. Nah, padahal firman itu ya maksudnya perkataan sebenarnya gitu, tapi supaya lebih tegas, makanya kalau dalam terjemahan saya pakai istilah perkataan. Setiap kata, setiap perkataan. Ya. Jadi ini inspirasi yang verbal dan preservasi juga. Ya, karena manusia akan hidup, katanya di sini. Manusia akan hidup dan um, ya kata akan di sini mengindikasikan bahwa ini bukan sesuatu yang sudah genap tapi akan terus berlangsung. Ya. Jadi ini sudah dari dulu karena ada kata-kata ada tertulis, ya, ada tertulis berarti sudah dari dulu, tapi untuk seterusnya juga manusia akan hidup, ya, akan hidup dan ini berarti bahwa firman Tuhan akan tersedia bagi manusia. Firman Tuhan akan dipelihara dan akan tersedia bagi manusia karena manusia memerlukan itu untuk hidup. Nah, jadi dan menegaskan inspirasi dan preservasi yang verbal karena setiap perkataan. Oke, jadi ini adalah pengajaran yang jelas sebenarnya dari Alkitab. Nah, oke, setelah melihat itu kita lihat lagi yang selanjutnya. Nah, Matius pasal 5 ayat 18. Ya. Matius pasal 5 ayat 18. Oke. Dan 19 gitu ya. Ayat 18 dan 19 kita bisa lihat di sini. Karena sesungguhnya aku berkata kepada kalian. Nah, ini sekali lagi saya bacakan yang terjemahan saya. Karena sesungguhnya aku berkata kepada kalian. Ya, kalau terjemahan saya kita ada pakai kata kalian ya. Kalau LI dia nggak ada pakai kata kalian sama sekali. Kaliannya semua diubah jadi kamu atau mu. Karena sungguhnya aku berkata kepada kalian, sampai langit dan bumi ini berlalu, satu iota atau satu titik pun tidak akan berlalu dari hukum hingga keseluruhannya tergenapi. Ya. Oke, jadi Tuhan ingin berkata bahwa satu iota atau satu titik pun tidak akan berlaku dari hukum. Hukum di sini mengacu kepada firman Tuhan, ya, firman Tuhan, dan secara lebih spesifik lagi perjanjian lama. Karena apa? Konteksnya nanti kita akan lihat, terutama ini kan khotbah di bukit. Nah di khotbah di bukit Tuhan Yesus akan sangat-sangat apa ya? Tuhan Yesus menyerang pemahaman orang-orang Yahudi akan firman Tuhan. Ya, makanya misalnya di ayat 20 nanti dia akan bilang, sebab aku berkata pada kalian bahwa jika kebenaran kalian tidak melebihi kebenaran para ahli Taurat dan para Farisi, kalian sekali-kali tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi bahkan yang paling hebat di antara mereka pun, ahli Taurat dan Farisi, salah memahami ya firman Tuhan sebenarnya, sehingga mereka berusaha untuk masuk sorga dengan kebenaran mereka sendiri sebenarnya. Ya. Dan mereka akan salah memahami banyak perintah Tuhan, banyak disalahgunakan. Kalian telah mendengar apa yang dikatakan oleh orang terdahulu
jangan membunuh dan sebagainya, tetapi aku berkata pada kalian. Jadi Tuhan meluruskan pendapat mereka, ya. Konsep agama kalian seperti ini, tapi yang benar seperti ini dan sebagainya. Nah, karena Tuhan Yesus banyak membenarkan mereka, mengoreksi mereka, ada suatu bahaya di mana orang berpikir bahwa Tuhan Yesus menentang hukum Taurat, ya, menentang hukum Taurat atau bahkan membatalkan hukum Taurat. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus di ayat 18 tadi itu ingin memastikan bahwa kalian jangan salah tanggap bahwa yang saya ajarkan ini ketika saya mengoreksi kalian, itu bukan saya membatalkan hukum Taurat, ya, tapi pemahaman hukum Taurat kalian yang salah sebenarnya, ya. Pemahaman hukum Taurat kalian yang salah, yang kacau balau gitu. Tapi sebenarnya saya tidak meniadakan atau membatalkan hukum Taurat, ya, sebenarnya. Jadi itu konteksnya seperti itu gitu, ya. Nah, bahkan tapi Tuhan Yesus memakai suatu perkataan yang kuat di sini. Ya, dia memakai istilah yang kuat sekali, di mana Tuhan Yesus berkata, sampai langit dan bumi ini berlalu. Jadi langit dan bumi tentu adalah sesuatu yang sangat-sangat kuat, begitu kan? Bahkan ya keseluruhan sains atau lain sebagainya, ya, itu sangat mengagungkan, ya, alam semesta yang dianggap sangat sangat real. Ya. Tapi Tuhan ingin berkata bahwa firman-Nya lebih kokoh daripada langit dan bumi. Ya, sehingga sampai langit dan bumi ini berlalu, satu iota atau satu titik pun tidak akan berlalu dari hukum. Nah, ya, jadi satu iota dan satu titik pun tidak akan berlalu. Tentunya itu berarti juga bahwa firman Tuhan akan terpelihara, karena tidak akan berlalu. Itu tidak akan berlalu. Ya. Nah, satu iota atau satu titik di sini sangat menarik, ya. Kata iota, ini iota di sini, ya. Ya, sedangkan kalau titik di sini dari kata keraya, keraya. Ya, jadi satu iota, iota hen itu satu, ya, iota hen, mia keraya, mia juga satu. Ya, tapi ini karena keraya dia feminim, maka dia pakai mia. Iota itu netral, maka dia pakai hen. Jadi iota hen, mia keraya, satu iota atau satu keraya. Nah, di KJV diterjemahkan one jot or one tittle. One jot or one tittle. Ya, there's a jot di sini. Jot or tittle. Ya. Nah, di Indonesia kita terjemahkan satu iota atau satu titik pun. Ya. Nah, yang dimaksud apa sih? Satu iota atau satu titik pun. Jadi, oke, kita balik sini dulu. Ya, jadi satu, ya, kalau bahasa Inggris jot and tittle. Ini KJV, ya. Iota dan titik. Nah, satu jot dan tittle, iota dan titik, ya. Jadi jot di sini mengacu kepada, ya, huruf terkecil dalam bahasa Ibrani, yaitu huruf yod. Ya. Jadi ini huruf yod, mengacu kepada huruf yod, huruf terkecil. Ya, huruf terkecil. Nah, huruf terkecil itu adalah huruf yod. Nah, ya, saya tuliskan seperti ini. Jadi kayak koma yang ini, yang di atas menggantung gitu, ya. Ya, yod. Huruf terkecil, ya. Nah, lalu kalau titel atau keraya ini apa? Nah, di sini ada sedikit perbedaan pendapat, ya. Jadi keraya atau titik di sini banyak orang memahami keraya atau titik di sini atau titel itu sebagai ini, mereka memahaminya sebagai ujung-ujung dari huruf-huruf Ibrani yang sering membedakan satu huruf dengan huruf lain.
Ya, bagi yang sudah pernah belajar Ibrani, kebetulan 2 semester lalu kita ada belajar Ibrani juga ya secara audit, tapi memang tidak banyak yang ikut. Ya. Waktu itu ada Pak Ori ya, Pak Ori, kemudian Bu Betty ya yang di Siantar, kemudian siapa lagi yang ikut waktu itu ya? Eh, Akhirnya kita aja ya. Ya pokoknya tidak banyak yang ikut. Kemudian ada itu Pak siapa itu namanya itu? Pak Fremi ya, Pak Fremi. Em, ya jadi ya kita sudah belajar bahasa bahasa Ibrani, dan nah sebagian yang di GITS juga sedang belajar bahasa Ibrani, dan bahasa Ibrani itu satu huruf dengan huruf lain kadang-kadang beda tipis ya. Misalnya saya tuliskan ya, misalnya ini dalet ya, kemudian ini resh ya. Nah, jadi dalet dan resh, perhatikan di sini. Dan bedanya itu apa? Bedanya itu cuma di sini. Kalau dalet ada tonjolannya, sedangkan resh tidak ada tonjolannya di sini. Tipis ya. Nah, banyak yang seperti itu. Contohnya lagi, um, ya, contohnya lagi, misalnya ada huruf bath dengan huruf kaf. Dan sekali lagi, perbedaannya hanya kalau bath dia ada tonjolan di sini, sedangkan kaf tidak ada tonjolan. Ya. Jadi ada beberapa yang seperti ini, dan ada orang yang berkata, ya ini adalah pendapat yang populer hari ini, bahwa yang dimaksud dengan title, ini ya, titik, title itu ini barang-barang ini, ya. Barang-barang ini. Jadi apa istilahnya? Kayak ujung-ujungnya, perintilannya huruf-huruf Ibrani yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lain, gitu ya. Nah ini adalah pendapat umum ya, bahwa itu yang dimaksud. Dan kalau yang dimaksud ini, dan kita percaya bahwa Tuhan memang menjaga ini juga, tapi itu sudah hampir sama dengan mengatakan Tuhan tidak akan menghilangkan satu yod pun. Jadi huruf yang terkecil yod saja tidak akan hilang. Jadi apalagi huruf yang besar tidak akan hilang dan tidak akan terganti dengan huruf yang lain ya. Tapi sebenarnya penafsiran yang lebih kuno ya, yang dari abad-abad yang lebih awal, memahami titel ini bukan mengacu kepada ini, tapi mengacu kepada huruf hidup terkecil ya. Jadi kalau jot itu huruf mati terkecil ya, huruf mati terkecil, maka ini mengacu kepada huruf hidup terkecil. Huruf hidup terkecil apa? Nah, huruf hidup terkecil dalam bahasa Ibrani, jadi bahasa Ibrani huruf hidup itu dia bukan huruf cetak yang biasanya, tapi kayak semacam tanda-tanda ya, titik atau garis di sekitar huruf mati. Dan huruf hidup terkecil adalah hirek, yaitu satu titik saja. Nah, ini hirek misalnya. Ya. Contoh hirek, ya ini adalah hirek, ya, kita sebut hirek. Ya. Satu titik, maka cocok terjemahan titik gitu kan, satu iota atau titik pun titik. Ya, jadi huruf hidup yang paling kecil ya satu titik aja. Hirek ini bunyinya i. Jadi nah kebanyakan orang hari ini kan tidak percaya bahwa bahasa Ibrani itu awalnya punya huruf hidup. Itu mereka tidak percaya, kebanyakan orang. Tapi itu teori sebenarnya. Ya. Teori yang mengatakan bahwa bahasa Ibrani itu sebenarnya tidak punya huruf hidup. Ya. Tapi kita bilang bahwa sebenarnya ada bukti-bukti atau ada argumen-argumen yang meyakinkan bahwa ketika Tuhan menginspirasikan firman-Nya dalam bahasa Ibrani, sebenarnya Tuhan juga ada memberikan huruf hidupnya. Gitu. Jadi kenapa? Karena ada banyak sekali kata-kata Ibrani yang kalau huruf hidupnya beda, itu sudah beda lagi artinya. Gitu. Jadi kalau misalnya Tuhan tidak kasih huruf hidupnya, itu bisa ditafsir ulang, dan itu yang ada banyak dilakukan oleh orang liberal hari ini.
Ketika mereka ketemu ayat yang sulit, ayat yang membingungkan bagi mereka, kadang-kadang mereka mencoba bilang gini, oh kalau kita ganti huruf hidupnya ini bisa bisa beda lagi artinya gitu. Itu yang mereka lakukan hari ini sekarang. Tapi kita bilang kalau begitu kembali kembali otoritasnya itu bukan firman Tuhan lagi. Jadi kayak meruntuhkan otoritas firman Tuhan kalau kita boleh mengubah-ubah huruf hidupnya. Dan coba kita lakukan itu dengan bahasa Indonesia misalnya. Ya. Misalnya saya bikin kalimat misalnya saya bikin kalimat gimana ya? Misalnya saya bikin kalimat saya sangat mengasihi kamu. Misalnya kan? Saya sangat mengasihi kamu. Oke? Tapi kemudian diubah. Misalnya ada orang yang tidak suka dengan pesan ini, lalu dia ubah. Oh enggak, kita ubah huruf hidupnya. Jadi saya sangat mengasihi kami misalnya. Jadi dari kamu ke kami saja, walaupun itu hanya beda satu huruf ya, U dengan I, itu saja sudah bisa berubah total gitu. Artinya itu dan aplikasinya dan lain sebagainya. Jadi teori bahwa sebenarnya huruf hidup Ibrani itu tidak ada di originalnya katanya. Jadi kemudian melainkan itu adalah belakangan dan baru diciptakan belakangan dan lain sebagainya, baru ditambahkan, dan lalu kita bebas untuk sebenarnya kita bebas untuk mengatur ulangnya kalau ada ayat yang kita anggap perlu diatur ulang atau kita anggap sulit. Itu adalah konsep yang berbahaya sebenarnya. Konsep yang berbahaya yang meruntuhkan otoritas firman Tuhan. Ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini sesuai dengan apa yang dikatakan di Matius 5 ayat 18, satu yod jadi huruf mati dan satu keraya ya, jadi ada jot and tito, yota dan titik, yod dan titik gitu ya, bisa dibilang gitu. Berarti baik huruf mati maupun huruf hidup akan dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu kita berkata bahwa ketika para masoret ya, menaruh tanda-tanda huruf hidupnya di teks, mereka bukan menciptakan sesuatu yang baru, tapi mereka sebenarnya memelihara apa yang mereka dapatkan juga begitu dari sebelum-sebelumnya, tradisi yang mereka pelihara yang kita percaya Tuhan pelihara juga di situ. Sehingga ketika mereka menambahkan huruf-huruf hidup di situ, itu akurat. Itu akurat karena Tuhan memeliharanya. Ya. Oke, coba ada beberapa pertanyaan di sini. Kayaknya Immanuel bertanya masih tentang yang Matius 4 ayat 4 di sini ya. Dia bertanya, bukankah lebih tepat rematos itu perkataan? Apakah rematos juga bisa diartikan sebagai firman? Karena firman dengan perkataan itu sebenarnya tumpang tindih artinya begitu. Jadi firman itu kan sebenarnya bisa berarti kata juga sebenarnya. Gitu ya. Oke, jika diartikan sebagai firman, bukankah justru mereka nanti bisa berdalih bahwa yang perkataan yang keluar dari mulut Allah ada yang bukan firman? Nah ini jadi karena di bahasa Indonesia ada kata firman, sebenarnya dalam bahasa Inggris semuanya sama, itu kata word saja. Jadi kita perlu sebenarnya firman itu apa? Gitu. Ya firman itu ya sebenarnya perkataan juga sebenarnya. Ya. Cuman sekali lagi sudah dikonotasikan berbeda dalam pemakaian bahasa Indonesia. Itu padahal sebenarnya artinya ini, coba saya buka ini ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia nih. KBBI. Oke. Nah, ini kan Oke, KBBI berkata firman dalam bahasa Indonesia itu adalah kata dalam tanda kurung perintah Tuhan. Jadi perkataan Tuhan disebut firman. Ya, perkataannya Tuhan disebut firman. Ya, jadi sebenarnya perkataan. Ya, cuman dalam konteks Tuhan, gitu ya.
Ya, jadi memang bahasa Indonesia aja yang membedakan. Di dalam bahasa Inggris ya word aja gitu, word. Ya. Makanya kayak titel Tuhan Yesus juga word, begitu, word. Ya. Uh, itu dibilang apa? Dan di situ pakai logos di situ ya. Um, pada mulanya adalah firman. In the beginning was the word. Itu kan dalam bahasa Inggris kan? In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Gitu ya. Jadi sebenarnya firman itu ya perkataan. Cuma dalam konteks bahasa Indonesia dikaitkan perkataannya Tuhan. Gitu. Oke. Jadi nggak ini nggak terlalu masalah di sini ya. Walaupun sekali lagi saya memang lebih suka pakai kata perkataan di sini karena itu tadi, karena orang Indonesia banyak yang sudah punya konsep firman itu kayak sesuatu yang spesial gitu, kayak khotbah itu bilang firman gitu kan, atau doktrin itu firman gitu. Padahal padahal apa ya. Nah, ada pertanyaan lagi, logos dengan rematos ini ya. Nah, ini banyak yang tanya nih, logos, rematos. Jadi apakah rematos mengindikasikan firman Tuhan? Enggak, rematos itu perkataan saja. Dia bisa untuk manusia, bisa untuk Tuhan juga. Begitu. Dan logos juga bisa untuk Tuhan, bisa untuk manusia sebenarnya. Ya, coba kita cek ya. Nih, kita cek nih, ini sekilas saja deh. Ya, mana ini? Saya harus balik ke Alkitab. Dan bagi Anda yang sudah belajar Yunani Ibrani, kalau Anda serius, ya, saya sangat menyarankan suatu Alkitab software yang punya kapabilitas Yunani Ibrani yang memadai, sehingga Anda bisa search dan lain sebagainya. Ya, contohnya misalnya begini, pertanyaan Immanuel Joshua di sini ya. Rematos dan logos, apakah mengacu kepada firman Tuhan saja atau bisa juga kepada firman manusia? Nah, Anda bisa tanya saya atau Anda bisa cek sendiri. Anda bisa cek sendiri. Saya kasih contoh, bisa Anda cek sendiri. Dan Anda kalau mau belajar Alkitab secara serius, Anda ya mungkin boleh investasi ya hal seperti ini. Dan software-softwarenya, kalau dulu ada namanya BibleWorks. Ya, dulu ada BibleWorks, tapi BibleWorks sudah tutup. Mungkin karena terlalu banyak dibajak orang mungkin ya. Jadi dia sudah tutup BibleWorks. Padahal BibleWorks bagus ya, dulu saya juga pakai dan powerful. Tapi sekarang saya pakai namanya Accordance seperti yang di sini. Tapi Accordance juga sangat powerful. Ya, jadi perusahaan yang bikin Accordance sudah tutup. Yang bikin BibleWorks sudah tutup. Tapi kita lihat contoh di sini ya, Rema. Mana tadi Rema? Di 4 ayat 4 sorry. Ya, Matius 4 ayat 4 nih, Rema ya. Rema di sini dalam bentuk datif. Let's search Lexem. Nah, saya dapatkan Rema di sini Anda temukan, dia muncul, Anda lihat di sini, 70 kali dalam PB. Jadi kata Rema muncul 70 kali dalam Perjanjian Baru. Oke. Dan di Matius 4 ayat 4 langsung sudah ketemu Rema. Di sini kan, setiap Rema yang keluar dari mulut Allah. Di Matius 4 ayat 4 Rema mengacu kepada perkataan Tuhan. Kita lihat selanjutnya, Matius 5 ayat 11. Ya. Nah, ini kalau Anda bisa bahasa Yunani, Anda bisa cek dengan saya. Kalau tidak, Anda lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Makarioi este otan onedisosin humaskai dioksosi kai epoisi pan poneron Rema. Jadi berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala perkataan yang jahat. Jadi sebenarnya ada kata perkataan, ada kata Rema di sini. Jadi berbahagialah kamu kalau orang mengucapkan atau memfitnahkan perkataan yang jahat terhadap kamu. Berdasarkan konteks jelas Rema di sini bukan firman Tuhan, karena ini adalah fitnahan orang terhadap apa? Terhadap orang benar gitu. Jadi jelas Rema itu kata saja, bisa kata Tuhan, bisa kata orang jahat. Ya, jadi dari 2 kali penggunaan pertama saja kita sudah dapat kesimpulan. Ya, kita belum cek 70 kalinya, tapi kan kita sudah dapat kesimpulan gitu.
Nah, jadi Anda bisa cek sendiri dengan cara seperti itu, ya. Jadi saya sih sudah tahu bahwa memang rema itu bisa berarti kata manusia maupun kata Tuhan, itu saya sudah tahu dari kawan-kawan. Tapi kita coba lagi ya, logos misalnya. Ya, logos, kami bisa kita ambil contoh logos yang terkenal kan Yohanes 1 ayat 1. Tapi kalau kita coba search di ini, logos ya muncul, wow, 330 kali. Banyak sekali. Ini kalau mau dicek satu persatu, um, panjang pasti. Tapi kita bisa nggak kita langsung dapat kesimpulan? Oke ya. Contohnya, misalnya Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37, esto de hologos humon. Di KJV, but let your communication. Jadi logos di sini diterjemahkan communication. Jadi maksudnya, hendaklah percakapanmu, hendaklah kata-katamu. Ya. Kalau iya itu iya. Jadi jelas dari Matius 5 ayat 37 kita nggak usah cek 330 kali ya. Dari satu ayat ini saja kita tahu bahwa logos bisa dipakai untuk mengacu pada perkataan manusia juga. Karena ya ini jadi jangan termakan oleh nonsens banyak orang yang akan sok tahu Yunani sebenarnya ya, lalu bikin penjelasan yang aneh-aneh yang mengenai rema, logos dan lain-lain sebagainya, begitu ya. Oke. Baik, itu ini. Selanjutnya ya, kita lihat lagi Matius 24 ayat 35. Oke, jadi kita masuk ke ini ya, ke kita masuk ke ini, ke ayat selanjutnya dari preservasi, tentang preservasi. Dan konteks umum dari Matius pasal 24 adalah nubuat Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi di masa tribulasi sebenarnya. Ya, jadi pasal 24 dimulai dengan murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apa tandanya kedatanganmu, apa tandanya kesudahan dunia dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus menjelaskan ada banyak hal yang akan luar biasa terjadi. Ya, bahkan perhatikan di ayat 29 ini ya, berbicara mengenai suatu nubuat tentang masa tribulasi di sini. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak memancarkan cahayanya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan tergoncang. Ya. Jadi jadi akan terjadi banyak mukjizat, banyak bencana di masa tribulasi, termasuk goncangan pada langit, ya, pada langit dan bumi. Nah, tetapi ada suatu hal, ya, dan di ayat 35, langit dan bumi akan berlalu. Dan mungkin kita beranggapan bahwa langit dan bumi kapan akan berlalu. Tapi ingat, di masa tribulasi nanti akan ada banyak gangguan terhadap langit dan bumi bahkan. Ya, tetapi kata-kataku tidak akan berlalu. Ya. Nah, sekali lagi, saya lebih suka di sini penerjemahan saya, bandingkan ya. Ini penerjemahan saya dengan penerjemahan LAI. Penerjemahan LAI dia pakai perkataanku, jadi dia pakai singular. Ya, tetapi kalau dalam bahasa aslinya dia pakai logoi. Logoi itu bentuk plural dari logos. Ya, logoi. Jadi sebenarnya yang dimaksud adalah kata-kataku tidak akan berlalu. Dan sebisa mungkin kita mencoba untuk menerjemahkan tepat. Kalau misalnya dia pakai plural, kita pakai plural saja. Jadi ini menegaskan ya, bukan hanya perkataan dalam pengertian secara keseluruhan tidak akan berlalu, ya konsepnya saja gitu. Tapi tiap-tiap kata-katanya. Jadi kata-kata secara plural tidak akan berlalu. Ya, tidak akan berlalu. Jadi bukan hanya konsepnya secara besar, tapi kata-kata individunya ya, tidak akan berlalu. Ini juga adalah hal yang kuat menekankan hal ini. Dan
kembali ini adalah masalah kita percaya Alkitab atau tidak percaya Alkitab sebenarnya. Karena konteksnya ini sangat sangat bagus sekali. Matius pasal 24 ada banyak hal yang tertulis di sini yang kalau orang tidak percaya Alkitab dia akan bilang ini nonsense, gitu kan? Tapi bagi orang yang percaya Alkitab, kita kan yakin ini semua akan terjadi. Misalnya nggak usah jauh-jauh, ayat 27, sama seperti kilat memancar dari timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian juga terjadinya kelak kedatangan Putra Manusia. Ini kita percaya nggak? Atau kita anggap ini fiksi? Ya kan? Oke, ayat 29, dan segera setelah kesusahan pada hari itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan cahayanya. Ini kita percaya atau ini kita anggap fiksi? Dan kalau kita bilang, oh ini secara sains nggak mungkin. Nggak mungkin matahari jadi gelap sesuai sains. Ya. Apalagi ayat 30, kemudian pada waktu itu akan muncul tanda Putra Manusia di langit. Por itu semua suku-suku di bumi akan meratap. Mereka akan menyaksikan Sang Putra Manusia datang di atas awan-awan di langit. Sekali lagi, kita percaya ini atau kita anggap ini fiksi. Gitu. Nah, bagi orang yang konservatif dan injili, mereka akan bilang, oh saya percaya ini. Saya percaya Tuhan Yesus datang kembali. Saya percaya semua nubuat ini, masa tribulasi, saya percaya. Oke, kalau kita percaya ini, kenapa kita tidak percaya ayat 35? Bahwa Tuhan akan memelihara firman-Nya. Nah, oh yang ini tidak saintifik. Ya. Tidak saintifik, ya. Ada manuskripnya dan lain sebagainya. Loh, kok bicara saintifik, kan? Bicara saintifik, yang ini juga nggak saintifik. Nih. Muncul tanda Putra Manusia di langit, ini nggak saintifik ini. Tapi kita yakin ini akan terjadi karena firman Tuhan mengatakannya. Ya, apakah matahari menjadi gelap, bulan tidak menjadi cahaya? Bisa dijelaskan oleh sains. Ya, kamu tanya saintis yang tidak percaya Alkitab hari ini, dia akan bilang ini mustahil terjadi. Tapi kalau saintis yang percaya Alkitab, dia mengakui bahwa ada banyak yang kita belum tahu dan Tuhan berada di atas sains dan mampu melakukan mukjizat. Dan oleh karena itu kita bilang bahwa Tuhan mampu untuk memelihara firman-Nya. Oke, ya dan masih banyak ayat yang lain sebenarnya ya. Waktu kita mungkin habis nih untuk membahas semuanya. Karena target saya pembahasan ayat kita selesaikan hari ini, supaya minggu depan di sesi selanjutnya kita sudah masuk ke ini poin-poin lain sebenarnya sini ya. Oke. Yohanes 12 ayat 48. Nah, ini sangat menarik juga. Sangat penting. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima kata-kataku, ada yang menghakiminya. Firmanku yang telah aku ucapkan, itulah yang akan menghakimi dia pada hari terakhir. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa apa yang akan menghakimi kita di akhir zaman, firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, itu berarti bahwa firman Tuhan akan tersedia bagi manusia sepanjang zaman. Karena Tuhan tidak mungkin menghakimi kita berdasarkan sesuatu yang dia tidak sediakan bagi kita. Gitu ya, dia tidak sediakan bagi kita dan atau sesuatu yang artinya begini, mungkin nggak Tuhan berfirman yang tidak pernah didengar manusia, lalu manusia akan dihakimi berdasarkan itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nggak. Tadi pagi saya baru mengajar kelas 1 Korintus, ya, eksegesis 1 Korintus tadi pagi, dan di 1 Korintus pasal 3 waktu itu kita belajar sedikit tentang ini ya, bema Kristus. Dan dalam pembahasan bema Kristus ya, kita pelajari, kita jelaskan bahwa manusia akan dihakimi berdasarkan firman Tuhan. Dan itu masuk akal. Karena nggak akan masuk akal kalau misalnya nanti masuk ke sorga, Tuhan marah dengan saya misalnya. Kenapa kamu setiap hari Minggu ke gereja tidak pakai baju hijau? Loh, saya akan bilang, Tuhan, kayaknya saya nggak ada membaca di firman-Mu saya harus pakai baju hijau gitu setiap kali ke gereja gitu. Lalu Tuhan akan bilang, oh ada peraturannya sebenarnya, cuman nggak saya
tuliskan dalam Alkitab. Saya yakin Tuhan tidak akan berbuat seperti itu gitu. Tuhan tidak akan berbuat seperti itu, melainkan Tuhan akan menghakimi saya berdasarkan firman-Nya yang dia sudah inspirasikan dan dia pelihara sehingga saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan hari ini. Saya tidak akan dihakimi berdasarkan suatu firman Tuhan yang tidak pernah diberikan kepada manusia dan tidak pernah dia pelihara begitu. Ya. Jadi fakta bahwa kita akan dihakimi berdasarkan firman Tuhan mengindikasikan bahwa Tuhan akan menjaga supaya firman-Nya ini tersedia bagi manusia gitu, dan dapat diakses oleh manusia ya. Sehingga mereka akan dihakimi berdasarkan standar itu. Oke, apa lagi selanjutnya sini ya. Oke. Ada sekumpulan ayat di sini di poin berikutnya di diktat kita 2E di sini kan sekumpulan ayat, tapi kita ambil perwakilannya aja. Matius pasal 28. Nah, ini amanat agung. Amanat agung ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kunya sebenarnya nggak ada ya. Makanya dimengerti saja. Kayak saya italics. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan pada kalian. Jadi segala sesuatu yang telah kuperintahkan pada kalian ini ujung-ujungnya adalah seluruh pengajaran PL dan PB. Ya. Ajarlah mereka, jadi termasuk dalam amanat agung adalah mengajar manusia melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan pada kalian. Dan ini pada akhirnya adalah PL dan PB. Dan manusia atau gereja-gereja atau orang percaya di sini punya mandat, punya perintah ya untuk mengajarkan seluruh PL dan PB, yang berarti bahwa PL dan PB akan eksis ya dengan benar terpelihara selama amanat agung ini berlaku, yang adalah sampai kepada kesudahan dunia. Ya, daripada kesudahan dunia. Oke, lanjut lagi 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kalian telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, melainkan yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang bertahan sampai selama-lamanya. Jadi firman Allah bertahan sampai selama-lamanya. Ini adalah pernyataan yang jelas. Maksudnya bertahan sampai selama-lamanya. Oke, dan terakhir di diktat kita Yohanes 10 ayat berapa tadi? 35. Ya, dan ada kata-kata kitab suci tidak dapat dibatalkan. Tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat bisa juga dihancurkan maksudnya. Ini pakai kata luo. Luo itu salah satu kata yang awal dipelajari biasanya kalau belajar bahasa Yunani, luo ya, karena gampang. Luo itu kan artinya kayak bisa melepaskan, bisa juga menghancurkan. Jadi kitab suci tidak dapat dibatalkan atau bisa juga tidak dapat dihancurkan, dirusak. Ya. Jadi sekali lagi ini berbicara mengenai preservasi Tuhan. Oke, baik. Ada pertanyaan ya. Jadi kita akan stop sebentar lagi dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelum kita berakhir. Nah, ada pertanyaan dari Gembala Supri sini ya. Mau tanya, jangkauan pemeliharaan Tuhan atas firman-Nya apakah sampai pada terjemahan ke segala bahasa atau pada teks asli Alkitab, mengingat banyak kelemahan dalam terjemahan. Ya, jadi janji preservasi Tuhan nanti kita akan lihat berhubungan dengan teks bahasa asli.
Ya, karena yang diinspirasikan adalah teks bahasa asli, maka yang dipreservasi juga adalah teks bahasa asli. Namun demikian, ya, Tuhan juga menggerakkan orang-orangnya, umatnya untuk menerjemahkan uh, Alkitab dari teks bahasa asli ini kepada bahasa sehari-hari, gitu ya, pada bahasa sehari-hari. Dan di kebanyakan bahasa ada Alkitab yang dengan baik merefleksikan teks bahasa asli itu. Ya, jadi seperti kalau dalam bahasa Inggris, bahasa yang paling luas dipakai sebagai bahasa universal hari ini kan bahasa Inggris. Ya. Dan kita harus akui itu memang bahasa Inggris adalah bahasa internasional hari ini. Ya. Dan ya di dalam bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ada terjemahan yang akurat merefleksikannya, gitu kan? Jadi misalnya KJV, gitu. Misalnya KJV, jadi nah maksudnya kita sebagai misalnya orang Indonesia dan lain sebagainya, ya kita perlu berjuang supaya di bahasa kita ada terjemahan yang baik begitu. Ya. Dan TB2, nah nanti kita akan bahas ya, TB2 yang barusan diterbitkan ini baru-baru ini sudah ada kemajuan dibandingkan TB1, ya, walaupun belum sampai kepada yang kita mau, karena TB2 tetap masih didasarkan pada CT sebenarnya. Ya, makanya itu salah satu impetus bagi kita, bagi Grafe dan bagi saya sendiri, kita ini menerjemahkan ya PB kita sendiri yang ya moga-moga dengan proses ya proofreading dan sebagainya bisa disediakan gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau Anda mau sudah bisa disediakan dalam bentuk elektronik gitu bagi siapapun yang mau sini ya. Karena saya belum siap lah untuk menerbitkannya secara fisik ya. Ya karena firman Tuhan tuh nggak main-main juga ya, jadi perlu cek dan recheck dan segala macam. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Menye Aro. Matius 8:20 di ITR tidak diterjemahkan secara literal, teaching them to observe all things. Maksudnya apa ya? Nah, jadi maksudnya mau diusulan diterjemahkan apa dulu? Usulannya apa dulu nih? Ya. Karena kan dan ajarlah mereka. Nah, karena maksudnya yang mau ini apa ya? Yang mau diusulkan apa? Literalnya. Ya, dan kembali kita harus ingat bahwa walaupun saya banyak istilahnya berkonsultasi dengan KJV, namun pada akhirnya kita bukan menerjemahkan dari KJV juga gitu, tapi kita menerjemahkan dari bahasa Yunani-nya langsung gitu ya. Jadi KJV tentu adalah pendahulu yang sangat bagus untuk dijadikan teladan atau acuan, tapi kita tidak mau terjemahkan dari bahasa Inggris kan, kita mau terjemahkan dari bahasa Yunani-nya gitu ya. Oke, yang dimaksud adalah kata observe ya. Nah, kata observe itu kalau di bahasa Inggris apa yang orang akan pahami kalau misalnya hari ini saya tanya orang apa artinya kata observe dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin orang bilang observe itu, kalau saya menjadi penerjemah hari ini, penerjemah dari bahasa Inggris, misalnya saya menerjemahkan buku atau apa, kata observe itu kita bisa terjemahkan kayak mengamati gitu, mengamati ya. Tapi sebenarnya mengamati itu bukan kayak observe itu kayak melihatin, mengamati gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita cek di bahasa Yunani-nya, yang dimaksud di situ adalah terein, dari kata tereo. Tereo itu berarti kayak sebenarnya menjaga. Nah, menjaga itu dalam pengertian maksudnya menjaga untuk melakukan gitu. Ya, jadi mengajar mereka untuk menjaga, to keep ya, to keep, untuk
untuk melakukan ya sebenarnya. Ya. Nah, jadi nggak masalah sih untuk melakukan di situ ya. Oke, jadi sekali lagi kita tidak bisa terjemahkan langsung dari KJV karena KJV sendiri kan menerjemahkan dari Yunani dan kadang-kadang jadi kayak kita jadi kayak ini apa, kalau kita langsung terjemahkan dari Inggris yang nggak lihat Yunaninya, kita bisa tertipu di situ, terkecoh karena bahasa Inggris sendiri sudah punya nuansa yang sudah sedikit beda dengan Yunani gitu. Tapi kita langsung dari Yunani ya. Oke, baik. Saya rasa kita akan stop sampai di sini hari ini. Nah, saya ingin sebenarnya saya ingin drop satu resource di WhatsApp grup kita. Coba kalian baca untuk menjadi ini ya nanti untuk menjadi ini ya. Oh, sebentar, ada pertanyaan di WhatsApp grup dari Pak Danias. Malam Pak, selain Kristen fundamental ada nggak yang mengakui TR? Kayaknya sih nggak ada ya. Kayaknya nggak ada deh. Semua yang mengakui TR, yang pegang TR, dia biasanya mengaku fundamental atau minimal alkitabiah. Karena sebagian gereja fundamental mulai beralih, dia mau pakai istilah alkitabiah aja begitu. Ya, jadi tapi kalau liberal sudah pasti dia nggak pegang TR, dan Injili juga kebanyakan dia nggak pegang TR. Ya. Ya tentu bisa saja sih ada satu dua orang yang punya label berbeda tapi dia pegang TR, itu tidak tertutup kemungkinan ada yang seperti itu. Tapi secara keseluruhan ini tidak. Ya. Oke, sekali lagi saya akan drop resource, namanya adalah Presuposisi Alkitabiah dalam Bibliologi Tekstual. Saya akan masukkan ke WhatsApp group. Dan ini bisa dibaca, ini ditulis oleh seseorang, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Boleh dibaca dulu, nanti bisa menjadi bahan pembahasan kita di berikutnya. Oke, kita akan tutup dalam doa untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami, dan kami belajar tentang firman-Mu lebih dalam dan lebih banyak lagi. Engkau yang kiranya pimpin supaya kami dapat memahaminya dan nanti menerapkannya dalam konteks pemeliharaan dan bibliologi tekstual. Kami berdoa, pimpin istirahat kami malam ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai ketemu lagi, dan Maranatha.